Selamat pagi, saya Bintang Malik Fajar dengan NIM D11 2021 03304 akan mengerjakan tugas ujian akhir semester Sistem Informasi Geografis. Yang pertama, buka file digitasi peta Semarang Barat, kemudian klik pada tabel atribut, kemudian akan muncul, kemudian kita lakukan Ctrl W atau klik Add Fields, kemudian akan muncul. Untuk name-nya kita ubah menjadi nama kelurahan, kemudian untuk type-nya kita pilih text string karena bentuknya kalimat, kemudian untuk lengthnya 50, kemudian kita klik OK. Kemudian kita pilih doc attribute table untuk mempermudah kita menamai tabel kelurahan. Karena sudah saya coba, jadi untuk hasilnya seperti ini. Untuk menamainya kita hanya perlu mengeklik per layer, kemudian kita tuliskan sesuai dengan nama layernya. Dan kemudian ini hasilnya. Kemudian untuk selanjutnya kita akan melakukan join tabel. Kita masuk ke layer, kemudian add layer, kemudian kita pilih create layer from spreadsheet, kemudian kita pilih data yang akan kita masukkan. Untuk formatnya seperti ini. Untuk semuanya itu jumlah laki-laki itu dimasukkan ke dalam integral. Kemudian kita masuk ke properties, kemudian kita pilih joins, lalu kita pilih spreadsheet yang kita masukkan, pilih kelurahan, kemudian journal fields-nya yang dikecualikan hanya kelurahan. Untuk jumlah laki-laki dan perempuan dipilih semua. Kemudian untuk custom kita ketiknya jumlah underscore, kemudian kita klik OK, apply dan OK. Selesai. Kita lihat hasilnya akan muncul seperti ini secara langsung. Kemudian kita lakukan save fitur S, klik kanan, kemudian export, kemudian save fitur S, kemudian kita simpan di file dimanapun itu yang mudah diingat. Kemudian kita save. Setelah itu kita klik OK. Kalau bisa layer name-nya juga bisa diganti. Itu tergantung pemakaian masing-masing. Kemudian klik OK. Setelah itu inilah hasilnya. Setelah itu kita akan melakukan style pada digitasi yang layer yang telah muncul. Kemudian kita pilih symbology. Pertama kita single simbol. Untuk warnanya kita bisa memilih, terserah kalian mau milih warna apa. Kemudian kita klik apply dan OK. Kemudian akan muncul warna yang kita pilih. Kemudian untuk selanjutnya kita masuk ke properties lagi, ke simbology lagi, kemudian kita pilih kategoris, kemudian kita pilih value-nya kelurahan. Pilih value kelurahan, kemudian kita pilih warnanya itu random color ramp, karena ini untuk mencakup semua layer kelurahan. Munculnya akan warna yang berwarna-warni seperti ini. Kalian bisa ganti, kemudian klik OK, apply dan OK. Kemudian akan muncul warna yang berbeda-beda di setiap layernya. Kemudian kita masuk properties lagi, simbolnya kita ganti menjadi graduate. Kemudian value-nya kita pilih ke salah satu jumlah penduduk, yaitu kita memakai jumlah penduduk laki-laki di tahun 2020. Kemudian kita pilih warna yang bisa kita tampilkan. Kemudian untuk classes-nya kita bisa pilih ke 5 atau 3. Biasanya 3, kita bisa pilih aja 3. Kemudian akan muncul warna yang akan menjelaskan jumlah penduduk. Kemudian akan muncul hasilnya seperti ini. Kemudian kita masuk lagi ke properties, kemudian kita pilih intervensi polygons. Kemudian kita pilih yang single simbol.
Kemudian kita bisa pilih ini untuk menutupi warna yang tidak dilakukan digitasi. Kita bisa milih misalnya kuning, lalu kita klik apply untuk keterangannya, atau bisa kita 50%. Kemudian hasilnya akan seperti ini. Untuk selanjutnya kita akan menjumlahkan masing-masing jumlah penduduk di setiap kelurahan. Kita pilih add calculating fields. Kemudian akan muncul jendela seperti ini. Kemudian kita pilih fields dan values. Kemudian kita klik semua jumlah laki-laki dan perempuan di per tahun 2020, 2021 dan 2022. Kemudian kita pluskan jumlah laki-laki 2020 dengan perempuan 2020. Kemudian untuk namanya kita ketik jumlah 2020. Kemudian kita klik OK. Kemudian akan muncul seperti itu. Lalu kita bisa ulangi untuk tahun 2021 dan 2022. Kemudian setelah itu kita lanjut lagi yang 2022. Untuk menambahkannya kita perlu klik tanda plus yang ada di bawah simbol-simbol itu. Kemudian akan muncul hasilnya. Kemudian setelah itu kita klik kanan pada masuk ke properties. Kemudian simbologi kita ubah ke graduate. Kemudian kita pilih value-nya jumlah penduduk 2020. Kemudian untuk warna kita bisa milih seperti sesuai keinginan. Kemudian untuk untuk modenya itu kita bisa ke equal interval. Kemudian untuk classes-nya tetap 5. Kemudian kita apply dan OK. Setelah itu akan muncul warna yang menunjukkan jumlah penduduk tahun 2020. Untuk warnanya seperti ini. Selanjutnya kita akan memberikan label pada setiap layer. Yang pertama kita masuk properties lagi. Kemudian kita pilih menu labels. Kemudian kita pilih single labels. Kemudian kita pilih value-nya kelurahan. Kemudian kita pilih warna yang menurut kita tidak mati terhadap background atau warna pada graduate yang ada di digitasi. Kemudian apply lalu di OK. Setelah itu akan muncul nama-nama per kelurahan atau per layer pada peta yang telah kita buat. Setelah itu kita ke project, lalu create print layout, kemudian kita namai untuk membuka lembar kerja membuat peta yang lebih rapi. Kemudian kita klik kanan, lalu kita masuk ke properties, kemudian kita pilih size-nya A3, kemudian kita pilih add shape,
kita membuat kotak untuk membatasi antara peta dan keterangannya nanti. Kira-kira bentuknya seperti ini. Setelah itu kita add map. Kita tempelkan ke kotak yang lebih besar. Kemudian akan muncul peta yang seperti ini. Kemudian kita skalanya kita bisa atur. Saya atur ke 35 agar lebih kelihatan besar. Kemudian untuk Google normalnya kita matikan saja untuk agar digitasi yang kita telah buat itu terlihat jelas dalam lembar kerja kita. Untuk hasilnya kita emang harus menunggu beberapa saat, kemudian akan ke-update sendiri dan Google normal akan hilang. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita bisa atur dengan menggunakan tools yang ada di samping itu, baris ketiga dari atas itu bisa kita perbesar atau kita letakkan pada tengah kertas kerja kita. Kemudian setelah itu kita bisa klik map, kemudian kita atur atau kita tambahkan grid. Kita tambah grids, kemudian kita modify grids, kemudian kita isi sesuai dengan ini. Kemudian yang kita ganti cuman cm-nya saja, kemudian X dan Y nya kita bisa isi dengan 5. Kemudian selanjutnya akan muncul kotak-kotak seperti ini. Kemudian untuk frame-nya kita pilih zebra. Kemudian untuk draw koordinat kita centang dulu. Kemudian untuk semua tulisan koordinat kita bisa masukkan ke inside frame agar lebih terlihat. Kemudian akan hasilnya muncul seperti ini, ada koordinat-koordinatnya. Kemudian setelah itu kita add label untuk memberikan judul. Kita ketikkan judul seperti ini. Kemudian untuk fontnya kita bisa atur, untuk ukuran kita bisa atur, kita taruh di sentral agar terlihat lebih rapi. Kemudian kita pilih center. Setelah itu kita bisa pilih add scale. Bentuknya seperti penggaris, kemudian kita aplikasikan.
Untuk scale yang pertama kita menggunakan scale numeric. Jadi yang single itu kita ganti numeric. Kemudian kita bisa perbesar atau desimalnya kita bisa ganti. Setelah itu kita add labels, kemudian kita tuliskan keterangan skala. Setelah itu kita bisa perbesar untuk ukurannya. Kita bisa juga pilih fontnya. Kemudian setelah itu ini juga kita bisa perbesar untuk ukurannya. Setelah kira-kira sudah cukup, kita bisa pilih add scale lagi. Kemudian kita ini menggunakan yang single. Untuk yang single kita dapat menggunakan formatnya, kita yang bagian kiri kita buat 2 dan kanan kita buat 2, maka akan muncul seperti ini. Setelah itu kita add legends, kemudian kita aplikasikan ke lembar kerja kita. Kemudian untuk autonya kita matikan. Kemudian yang cuman kita masukkan itu yang Kecamatan Semarang Barat itu yang sudah kita lakukan digitasi dan styling. Kita juga bisa menggantinya dengan tulisan keterangan. Kita ganti dengan tulisan keterangan. Kemudian untuk fontnya kita juga bisa perbesar. Setelah sekiranya cukup, kemudian kita bisa pilih add not raw. Kita bisa pilih add not raw. Setelah itu kita aplikasikan, kemudian kita bisa memilih simbol yang ingin kita gunakan untuk simbol arah mata anginnya, dan kita bisa letakkan pada tengah. Kita bisa ubah warnanya.
lalu akan jadilah hasil akhirnya seperti ini. Terima kasih.